Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfazna talwatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amirna latal watan diniyatal islam ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari yang penuh berbahagia ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga acara orientasi pengenalan pondok pesantren atau dikatakan diistilahkan ospop, ya, pengenalan pondok pesantren Hikmatus Syarif dapat berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak di yaumul akhir yang hadir pada pagi hari ini khususnya, begitu juga pada alumni keluarga besar pondok pesantren Hikmatus Syarif dimanapun dia berada, kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan kelak kita di akhir zaman mendapat syafaat dari Nabi kita yang mulia. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk mengucapkan selawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri santriwati yang baru, yang saya santri, yang khusus santri ya, para santri yang baru saya banggakan. Pada pagi hari ini merupakan hari yang pertama bagi seluruh santri yang datang, yang bergabung, yang masuk di pondok pesantren Hikmatus Syarif. Mudah-mudahan pagi hari ini dan seterusnya akan membawa keberkahan kepada kita semua, sehingga apa yang menjadi tujuan anak-anakku menuntut ilmu di pondok pesantren ini dapat terwujud. Tetapi tentu apa yang sudah kita laksanakan, yang kita ikuti kemarin bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan menerimanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini panitia memberikan saya tugas, ya, yaitu adalah profil pengenalan pondok pesantren Hikmatus Syarif. Betul itu? Ya. Profil pondok pesantren Hikmatus Syarif. Ini tugas yang diberikan oleh panitia. Tentu tugas ini harus kita akan sama-sama ikuti, ya, supaya sebelum santri belajar lebih jauh di pondok pesantren Hikmatus Syarif harus tahu dulu kapan Hikmatus Syarif itu ada, sudah berapa lama dia melaksanakan kegiatan, bagaimana hasilnya sampai hari ini. Itu juga harus dipahami, harus diketahui.
Untuk itu saya akan memberikan penjelasan terhadap eksistensi, keberadaan dari Pondok Pesantren Hikmatus Syarif dari sejak berdirinya tahun 1990 yang silam. Sampai hari ini sudah berapa tahun? Ya, coba dihitung dari 1990. Sekarang sudah tahun berapa sekarang? 2024. Berapa tahun sekarang coba? Berdirinya 1990. Pada hari Rabu juga diresmikan oleh Al-Maghfurlah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau yang meresmikan dan mendirikan pondok pesantren kita yang tercinta ini. Alhamdulillah wa syukurillah pada sampai ini tetap eksis proses kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pondok pesantren kita itu, pondok pesantren Hikmatus Syarif. Sudah berapa tahun dengan sampai hari ini? 34 tahun. Bayangkan 34 tahun sudah melaksanakan proses-proses ya pembelajaran pondok pesantren Hikmatus Syarif yang tidak sedikit sudah menghasilkan beberapa sarjana, beberapa tuan guru. Bahkan sudah saya sampaikan kemarin pada waktu serah terima santri-santriwati yang duduk di panggung, hampir 90% asatisnya itu, ustazahnya adalah alumni Hikmatus Syarif selama 34 tahun. Mudah-mudahan nanti ini tahun yang 2023 yang ini mudah-mudahan merupakan generasi yang terus menjadi penerus daripada pengembangan pondok Hikmatus Syarif ke depan. Tentu juga santri-santri yang ada sekarang ini merupakan pimpinan masa depan. Karena maju mundurnya suatu negara, suatu bangsa yaitu berada di tangan kalian. Mengganti para kami, para asatis, kakak-kakaknya akan tampil nanti akan menjadi pemimpin di tempatnya masing-masing. Bahkan juga bukan hanya di tempatnya, bisa menjadi kepala desa, bisa menjadi camat, bisa menjadi bupati, gubernur dan presiden juga. Tidak menutup kemungkinan. Oleh sebab itu mari tidak usah kita berniat macam-macam. Mari kita tancapkan niat kita untuk menuntut ilmu dengan niat yang seperti yang disampaikan kemarin, innamal a'malu binniyat itu ya. Itu yang pertama. Kita niatkan kita menuntut ilmu di pondok pesantren Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah adalah untuk mencari keridhaan Allah. Ya, untuk mencari keridhaan Allah, khususnya ilmu agama. Tidak lepas juga ilmu umum, karena Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentunya di sini tidak lepas dengan ilmu pengetahuan. Ingin kita selamat di dunia, ingin kita selamat di akhirat, tidak lepas dengan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kita tuntut ilmu pengetahuan itu sampai dimanapun. Ya, di sini kan yang hadir ini juga bermacam-macam darinya kan. Ada yang dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa, Bima, termasuk juga KLU. Nah, ini yang harus kita sebut. Sekarang kalian bertemu di sini, ya, bersaudara. Maka dengan demikian mari kita pupuk persatuan dan kesatuan kita untuk bersama-sama untuk menuntut ilmu pengetahuan yang sudah disiapkan oleh para asatis, para guru-guru kita nanti. Saya kembali kepada Hikmatus Syarif, ya. Pondok pesantren Hikmatus Syarif dulunya itu adalah dibuka tahun 1990. Yang jadi pimpinan yang pertama itu Tuan Guru Muhammad Zaid Syarif yang paling kanan. Itu lihat itu beliau kan. Kalian lihat itu tidak pernah ketemu kan? Tak pernah pernah enggak kalian ketemu dengan beliau? Pernah kalian ketemu? Tak pernah, tapi lihat itu ya, itulah pimpinan pondok pesantren Hikmatus Syarif, yaitu Tuan Guru Muhammad Zaid Syarif. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau selamat dalam kuburnya dan ilmu yang sudah diajarkan kepada asatis, pada guru-guru mengalir kepada kalian semua. Ya, amin amin ya rabbal alamin.
Ini selama 34 tahun Hikmatus Syarif melaksanakan fungsinya, ya, melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar yang menjadikan para santri di sini dulu dia tidak baru datang seperti kalian ini belum kenal alif. 3, 4, 3, 5 tahun, 6 tahun yang akan datang, insya Allah akan berubah situasinya. Ya, seperti para guru, para asyatis yang mengajar kalian itu rata-rata dari alumni Hikmatus Syarif. Di dalam perjalanannya Hikmatus Syarif 1994, sistemnya dulu ya seperti ini, tidak dirubah. Bahkan angkatan pertama dulu itu adalah 44 orang. Keberadaan gedungnya bukan seperti ini. Itu masih pakai bedek. Atapnya itu pohon kelapa itu. Belajarnya di teras. Bukan seperti ini megahnya. Tetapi 44 orang itu ya di situ tidak beda pola pembinaannya dengan yang sekarang. Ya, tidak jauh beda. Kitabnya sama. Tetapi tentu sekarang kan berbeda situasi dan kondisinya, juga harus kita Pondok Pesantren Hikmatus Syarif harus menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Harus kita siap mengikuti tantangan zaman. Akan tetapi yang pertama 44 orang itu menyebar, bukan hanya dari Salur. Dari Pancur juga banyak. Dari Gedayan Gunung juga banyak. Jadi semua kabupaten yang ada di NTB ini ada angkatan yang pertama. Alhamdulillah angkatan yang pertama itu sudah menyebar. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi dosen, macam-macam. Ada yang menjadi kadus, menjadi tuan guru. Itu memang sudah sudah bidangnya. Karena mereka di sini adalah jumpa dengan dua, pendidikan agama dan pendidikan umum. Pada saat begitu dia selesai menjelang tamat itu, kita berikan dia ada semacam praktik. Praktiknya di mana? Itu kita sebar. Seluruh santri-santriwati yang mau tamat itu kita sebar dia di seluruh kecamatan Lingsar dan Armada. Pada saat itu dia praktik. Di mana praktiknya? Di SD, di MI yang ada. Di situ kita antar mereka untuk belajar bagaimana cara mengajar yang baik. Itu kalau tidak salah berapa minggu itu. Nah, di situ angkatan pertama terus berjalan. Nah, sistemnya dulu bukan ada Senawiyah Aliyah. Kalau yang dulu sistem yang pertama itu adalah kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 sampai kelas 6 itu adalah kalau dia masuk begitu tamat MI masuk di Senawiyah kelas 1, kelas 3-nya itu adalah Senawiyah, tetapi dia tidak tamat, naik ke kelas 4. Bagaimana dengan ijazahnya? Tetap ijazahnya itu adalah ijazah Senawiyah 3 tahun. Tetapi begitu tamat di Senawiyah dia lanjut ke kelas 4, yaitu sama dengan kelas 1 aliyah atau sama dengan kelas 10. Nah, seperti itu kelas 1, 2, 3, 4, 5. Begitu tamat di Senawiyah bukan perpisahan. Ya. Seperti yang orang-orang kan kalau tamat itu kan perpisahan ada wisuda, tidak. Kalau di sini tempatnya perpisahan itu nanti pada saat dia tamat di kelas 6. Karena Hikmatus Syarif pada saat yang pertama itu adalah 6 tahun. Mengapa dia 6 tahun? Almarhum Tuan Guru Zaid Syarif adalah mencontoh yang di Pancor. Dia 6 tahun itu, kalau dia 3 tahun masih ilmu yang diterima masih tidak begitu banyak. Akhirnya beliau biar dia tamat sampai 6 tahun. Alhamdulillah ya, begitu tamat sampai 6 tahun mereka rata-rata melanjutkan ke Pancor. Di mana di Pancor? Di Mahadul Quran wal Hadis. Di situ tempatnya di Pancor. Alhamdulillah di situ banyak yang menjadi juara, banyak yang berhasil. Berhasilnya apa? Berhasil membaca kitabnya di situ. Tidak sedikit. Makanya pada saat itu Hikmatus Syarif terkenal dengan kitabnya. Bahkan pada saat itu juga banyak perlombaan-perlombaan.
yang diadakan oleh tingkat kecamatan, kabupaten di Lombok Barat. Padahal masih kita itu 1, 2, 3 tahun. Alhamdulillah banyak menghasilkan juara. Itu bukan hanya bidang agama, bidang umum pun juga banyak. Kesenian pun juga tidak sedikit itu, sampai kesidahnya dapat dapat di Kabupaten Lombok Barat nomor 1, ada pialanya sampai saat ini. Jadi banyak prestasi-prestasi yang diukir pada saat baru-baru ya Hikmatus Syarif. Tetapi titik tekannya Pondok Pesantren Hikmatus Syarif itu adalah menguasai kitab kuning. Di situ makanya sistem yang lama sampai saat ini masih. Begitu datang di sini tidak lagi berikan dulu, dihafal matan jurumiyah. Amsilah itu yang kecil yang kalian baca, yang dibagikan oleh asatis kemarin para panitia. Itu kitab yang kecil yang 2 itu wajib hukumnya. Dia harus hafal yang kelas 1. Sebelum dihafal tidak bolehlah, tidak diterangkan dulu, harus dihafal dulu. Mengerti tidak mengerti harus dihafal dulu. Ini masih berjalan sampai saat ini. Nah, jadi itu sistem daripada Pondok Pesantren Hikmatus Syarif dari zaman yang dulu sampai saat ini masih berjalan, disempurnakan dari hari ke hari. Insyaallah nanti ya pada kesempatan ini juga ada inovasi-inovasi baru, perubahan-perubahan, melihat perkembangan zaman supaya kita jangan dikatakan kurduk, jangan dikatakan kolot ya, harus Hikmatus Syarif tampil di depan, harus mampu bersaing, bukan hanya di tingkat kecamatan, di tingkat nasional harus mampu. Bagaimana caranya? Harus mempersiapkan diri dari sedini mungkin. Kapan kita siapkan diri? Dari sekarang kalian siapkan dirinya. Begitu datang Hikmatus Syarif masuk, sekarang tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang ada di rumahnya. Kebiasaan yang bagaimana maksudnya? Kebiasaan kalau tidurnya sekarang, tidurnya sudah jam di rumah jam 8, jam 9. Bangunnya besok jam 9 pagi. Kalau di sini tidak, tidurnya sudah diatur semua. Saya yakin ini yang pertama-tama yang biasa tidur di rumahnya jam 8 di rumah, bangun jam 7 atau jam 9 pagi. Sekarang kita sudah rasakan kan? Bagaimana nikmatnya, bagaimana enaknya kalian akan rasakan nanti. Kalau hari pertama iya, tapi besok kalau sudah biasa, insya Allah walaupun kita tidur jam 11, bangunnya nanti jam 3. Kalau itu sudah biasa, dengan diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang sudah teratur, insya Allah itu menjadi kebiasaan yang luar biasa. Di situlah tempatnya kita bermuzakarah, di situlah tempatnya kita mengulangi pelajaran-pelajaran kita pada saat itu adalah tempat yang mubarak ya, tempat yang betul-betul kalau kita minta kepada Allah, Allah akan mengabulkan permintaan kita. Untuk itu ya, mari santri ya, untuk pertama kali mungkin malam ini malam yang pertama dia tidur dia, memulai dari awal ini mudah-mudahan dari awal datangnya sampai akhir santri-santri yang serap. Jumlahnya berapa semua? Berapa jumlahnya panitia ini santri yang semuanya ini berapa? Nah nanti panitia ini nanti akan kita tes juga, ini bahaya ini. Jadi panitia harus jelas berapa jumlah santri yang tingkat senawiyah. Ini tolong ini coba diingatkan panitia. Berapa jumlah yang tingkat aliyah? Harus jelas. Nanti kalau ada satu orang tidak ada, siapa yang tanggung jawab? Oleh sebab itu panitia harus mempunyai tanggung jawab dan harus mempunyai peran yang betul-betul sesuai dengan porsi yang sudah diberikan. Karena tidak sedikit pengalaman-pengalaman yang terdahulu. Jam 3 jam itu ada santrinya yang kabur. Nah ini tolong ini diingat betul, didata siapa penanggung jawab ruangan, ya penyangga pintu gerbangnya siapa, dan dia harus dicek pada saat dia bangun, dicek mana berapa banyaknya, harus dicek. Karena apa? Karena mereka ini adik-adiknya masih baru, karena dia mungkin sulit meninggalkan kebiasaan yang di rumah. Oleh sebab itu saya ingatkan kepada semua panitia untuk meningkatkan kedisiplinan tugas masing-masing terhadap pengkoordinir para peserta ya orientasi pengenalan Pondok Pesantren Hikmatus Syarif. Ya tolong diingat, bahkan
Data-data tidak boleh sampai dilupakan seluruh panitia. Karena ditanya oleh asatisnya, ditanya berapa banyaknya, harus kalian hafal. Bahkan dari kabupaten yang satu harus banyaknya berapa, kalian pun juga harus hafal itu. Disinilah juga panitia memberikan contoh yang betul-betul, karena kalian ini sebagai panitia ini akan dicontohi nanti pada saat yang akan datang. Sekalian memberikan servis yang bagus, tetapi jangan sebaliknya. Ya, sekarang dia menyebut panitia, besok nah jangan terjadi hukum rimba kata orang ya. Sekarang kita akan betul-betul kita kesempatan kita untuk menggojlok dia. Besok karena kita kemarin digojlok oleh kakak-kakak kita sekarang akan balas dendam. Tidak boleh seperti itu. Dan sekali lagi tolong datanya ya, data santri yang baru yang MTS, data yang santri yang MA harus jelas ya, supaya penanganannya, pengkoordinirnya juga harus betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga pada saat dia mandi harus dituntun itu. Pada saat dia mau masuk sholat harus dijaga. Karena tidak ingin kita pengalaman yang dulu. Ada yang dulu itu berjalan dari sini sampai Lombok Timur. Kita temui di tengah perjalanan di Lombok Tengah. Ya, di Lombok Tengah kita temui dia jalan dari Narmadi Salut sampai dengan Lombok Timur. Itu di dekat air buka itu kita ketemukan orangnya. Bahkan di dekat kuburan juga disembunyi. Banyak yang seperti itu. Nah, itu tidak ingin terjadi supaya betul-betul santri dan secara keseluruhan betul-betul melaksanakan tugas dengan baik. Jangan nanti kalian panitia yang dijaga, santrinya yang di ruangan, kalian tidur di pintu ngerok ya. Akhirnya yang menjaga tidak ada, akhirnya santrinya keluar. Kita kawur tidak tahu kita. Oleh sebab itu sekali lagi mari ketua panitia mendisiplinkan teman-temannya supaya lebih disiplin lagi terhadap tugas-tugas yang diberikan, sehingga pelaksanaan daripada orientasi pengenal pondok pesantren ini betul-betul terlaksana dengan sebaik-baiknya. Saya kembali, jadi sistem pondok pesantren saya katakan 6 tahun. Itu begitu diserah kemarin oleh orang tuanya secara resmi, ya berarti kalian sudah lepas dari orang tua. Siapa orang tuanya di sini pondok? Orang tuanya di sini pembina, semua guru-guru yang ada di sini. Itulah sebabnya begitu diserah, orang tua tidak boleh tinggal di madrasah atau di pondok sampai jam sekian. Apa maknanya? Di situ supaya orang tua itu kalian diserah di sini ditinggalkan, bukan berarti ditinggalkan untuk ditinggalkan tidak karena tidak kangen, tidak. Malah orang tua kalian yang sering menjenguk di sini itu yang tidak kangen mestinya. Ya, bukan berarti tidak kangen, itu bukan itu tempatnya. Kalau sudah diserah di sini diberikan kewajiban pondok pesantren untuk mengaturnya, untuk membinanya, untuk membimbingnya, insyaallah. Kan sudah lama ya, lama di sebelum dia masuk sini kan sudah lama bagaimana pembinaannya, bagaimana cara dan seterusnya. Oleh sebab itu perlu dikasih tahu orang tuanya, atau ada mungkin santri di sini selalu ingat orang tuanya. Ya, bahkan katanya ada yang menangis-nangis juga masih kangen. Bagaimana caranya menghilangkan itu? Tentu mari berdoa, bacakan orang tua kita doa pada waktu kita sholat, pada waktu tahajud, ya. Bagaimana doanya? Doanya silakan biasa. Bisa kita pakai doa bersama-sama. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa bersama-sama. Insyaallah orang tua kita di rumah akan menjadi tenang. Kalau orang tua kita tenang, kita pun juga akan tenang. Orang tua kita tenang mencarikan kita nafkah. Dan kita juga di sini tenang untuk melaksanakan tugas kita. Karena sekalian ini adalah melaksanakan tugas amanah. Sekarang ini adalah kalian ini seluruh santri-santri, santriwati yang disekolahkan di sini itu melaksanakan amanah dari orang tuanya. Amanah apa?
tentu amanahnya ini adalah melaksanakan, menuntut ilmu pengetahuan yang sudah diketahui. Ini pondok pesantren tempat kalian disekolahkan, ya, orang tua kalian tentu paham, mengerti pondok pesantren ini. Oleh sebab itu kalian yang melaksanakan ini melaksanakan amanah. Kalau kita tidak melaksanakan amanah, berarti bahaya itu. Karena itu orang yang tidak menyalahgunakan amanat bahaya juga kan. Oleh sebab itu wayasiru amanatan, ya, laksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Kalian ini setelah melaksanakan amanah, kalau kita melaksanakan amanah, tentu apa amanah yang dilaksanakan, yang dibebankan kepada kita? Kalian melaksanakan amanah disuruh belajar, disuruh menuntut ilmu di pondok pesantren Himatusari. Untuk apa? Untuk bekal kalian, untuk bekal kita, untuk hidup di dunia dan di akhirat. Karena satu-satunya untuk memberikan keselamatan kepada kita itu di akhirat itu apa? Ilmu. Dunia ilmu, akhirat ilmu. Dua-duanya ilmu. Oleh sebab itu tidak ada kata lain, harus kalian melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Bayangkan orang tua kita di rumah, ya, ke negara anaknya, ya, dengan kalian ke sini, orang tua kita berpikir bagaimana malam-malam. Begitu pada pagi hari pergi ke sawah, pergi ke kebun, pergi ke pasar. Untuk apa? Untuk menyarikan nafkah kepada kalian, menyarikan nafkah kepada kita. Untuk apa? Untuk biaya anaknya yang disayang, untuk di pondok pesantren. Bayangkan keringat dingin di sawah demi anaknya yang tercinta, demi anaknya untuk bisa sekolah. Oleh sebab itu kita harus pahami bagaimana orang tua kita di rumah dalam rangka untuk mempersiapkan kita, mempersiapkan biaya-biaya yang kita lakukan, yang kita yang kita akan habisi di pondok pesantren itu dari orang tua kita. Oleh sebab itu mari kita harus berpikir, orang tua saya betul-betul menyekolahkan saya di pondok pesantren Himatusari, tidak ada lain tujuannya supaya saya menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, bil khusus untuk orang tua kita. Tujuannya tidak ada lain, bagaimana anaknya ini menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang solehah. Ya, jadi ini tujuan orang tua kita. Untuk sebab itu mari, ya, rajin-rajin belajar. Hari yang pertama mudah-mudahan malam yang pertama sampai seterusnya 6 tahun yang akan datang seperti ini situasinya, nanti tidak berkurang, bahkan akan bertambah. Kemarin ada beberapa yang menelpon saya terkait dengan ada yang mau masuk. Saya katakan bukannya kita tidak menerima, tapi karena ini sarana prasarananya cukup terbatas. Nah, coba kenapa? Karena ada orang-orang yang belum, informasinya belum ke sana. Nah, gedung-gedung kalian sudah lama ke sini, orang tuanya sudah berkunjung, dapat informasi dari kakak-kakaknya, dari keluarga-keluarganya. Insyaallah manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, saya kembali lagi. Jadi Himatusari itu sudah umur berapa tahun? 34 tahun. Nah, jadi nanti di di bulan pertama, kedua, ketiga di situ ada sistemnya nanti. Yang pertama harus Al-Qur'annya dulu. Al-Qur'an dulu akan diperbaiki bacaannya, ya, bagaimana hurufnya, bagaimana tajwidnya, baru setelah itu lancar, baru akan mempelajari tahapan berikutnya. Nah, ini sedang akan dipersiapkan sebaik-baiknya, sehingga nanti tidak ada lagi santri-santriwati nanti begitu tamat di Senawiyah, harapan kita supaya dia nanti berkesinambungan nanti di tingkat aliyahnya. Tidak lagi kita akan mengetes lagi pada saat dia masuk di aliyah. Kalau kemarin kekurangan kita kemarin itu ya kena Senawiyah ada yang masuk dari luar. Kelas 3 ada yang pindah ke sini. Sehingga pondasinya, dasarnya tidak kuat. Mereka itu kadang-kadang begitu masuk hanya 1 tahun di sini tidak kuat dasarnya, mereka tidak betah di sini, akhirnya mereka pindah.
Yang sekarang ini kita harapkan seperti itu santri dan santriwati yang dasarnya dari awal ini supaya berkesinambungan. Kalau diikuti dengan proses 1, 2, 3 sampai dengan terakhir, insya Allah kalian akan kemanapun akan melanjutkan pendidikan, insya Allah tidak akan mengalami kesulitan. Baik itu mau masuknya di ma'had, mau masuknya di jurusan matematika, di jurusan kedokteran, jurusan insya Allah kalau proses itu diikuti dengan sebaik-baiknya, insya Allah tidak akan mengalami hambatan, tidak akan mengalami kesulitan. Tetapi tentu di sini harus dengan serius, tidak boleh dengan main-main, tidak boleh dengan sambil-sambilan, karena waktu ini adalah pedang. Kenapa dikatakan pedang? Tidak akan tidak akan mungkin akan kembali. Pagi ini ya, hari ini tidak akan mungkin pagi ini akan kembali besok lagi. Oleh sebab itu apa maknanya? Manfaatkan hari-hari itu, waktu-waktu yang ada itu dengan apa? Dengan belajar. Kalau itu kita laksanakan, insya Allah, ya, itu sering saya katakan pada kelas 3, kelas 6. Jangan kira pada waktu ujian banyak yang mendapat 99, tetapi ada yang mendapat lebih sedikit 7, 8, misalnya 6, 7. Tetapi itu mereka ikuti proses dengan sebaik-baiknya. Ada yang dapat 9, tetapi bermacam-macam cara dipergunakan untuk mendapat nilai yang 9. Mana lebih baik proses dapat yang mengikuti proses dengan baik dengan bermacam-macam cara mendapat nilai 9? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Lebih baik dengan proses. Maksudnya apa? Ikuti dengan dari awal 1, 2, 3 proses itu. Jangan ikuti dari 1, 4, lompat jadinya. Ya, seperti kalau 4 dari 1 ke 4 sudah bermacam-macam cara sehingga dia dapat nilai 9 dengan bermacam cara, bisa nyontek macam-macam. Pada akhirnya nanti dia akan mendapat kesulitan pada saat dia akan melaksanakan atau mengikuti pendidikan berikutnya. Tetapi kalau dia dari awal 1, 2, 3 proses diikuti, walaupun dia dapat nilai 5, lebih bagus ketimbang dia dapat nilai 9. Oleh sebab itu apa yang harus dilakukan oleh seluruh santri-santriwati di sini? Ikuti dengan sebaik-baiknya dari awal. Bukan berarti orang yang dapat 9, 10 itu orang yang cerdas, tidak. Manusia itu sama. Allah memberikan kita itu sama, panca indera sama. Ya, tidak ada perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Yang membedakan dia adalah gantung dirinya. Apakah dia serius memungsikan apa yang dia miliki? Ini diperhatikan. Apakah dia serius mempergunakan akalnya? Kalau dia tidak serius mempergunakan akal dan waktu yang ada, tentu dia juga akan tidak bisa. Ya, tidak akan bisa mempertanggungjawabkan selama dia di pondok pesantren. Tetapi kalau dia di sini 6 tahun, dia betul-betul memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, insya Allah 6 tahun itu bisa mereka pertanggungjawabkan dengan apa yang dah didapat di sini. Sehingga nanti pada saatnya dia akan melanjutkan kemana-mana, tidak akan menghadapi kesulitan. Oleh sebab itu, saya tekankan kepada seluruh santri yang kelas 1 dengan kelas yang aliyah ini, betul-betul persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tidak ada kata lain, ya. Hanya datang ke sini adalah belajar. Dengan belajar itulah kita bisa akan memilah, bisa akan kita membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kalau orang yang tidak mau belajar, ya, tentu lebih baik dia tidak usah masuk di Himatus Syarif. Kalau yang malas-malas, yang tidak mau belajar, lebih baik pindah. Tetapi saya yakin seluruh santriwati yang masuk di Himatus Syarif, dia siap untuk merubah dirinya, siap? Ya. Siap untuk belajar? Ya. Siap menjadi orang yang sukses? Ya. Alhamdulillah. Kalau itu semangat kita, insya Allah Tuhan akan memberikan kemudahan kepada kalian. Nah, jadi Hikmatus Syarif saya katakan 6 tahun. Apa yang harus dilakukan 6 tahun itu? Dari awal itu saja, belajar kitab yang kecil-kecil dulu, ya. Tentu juga yang umum tidak lepas, matematikanya, bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya, fisika, kimianya,
dipelajari semua. Di sini sepertinya ada dua mata pisau. Saya istilahkan dua mata pisau itu, yang pisau yang kanan ini adalah pendidikan agamanya, kitabnya. Pisau yang kirinya ini adalah materi umumnya. Sehingga di situ kita istilahkan Rabbana atina fid dunya hasanahnya, di situ dia terjadi. Ya, antara dunia, maksudnya itu ilmu yang dibutuhkan di dunia itu juga akan dipelajari dengan sebaik-baiknya. Begitu juga ilmu untuk akhirat pun diajarkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga tidak ada perbedaan antara ilmu yang kebutuhan di dunia, kebutuhan di akhirat. Itulah sebabnya termaktub di dalam doa kita itu, sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau itu sudah doa yang terakhir dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selamat dunia akhirat. Tetapi dengan selamat dunia akhirat itu tidak bisa serta-merta tanpa kita tanpa dituntut. Tanpa kita akan cari, dengan cari yang bagaimana? Tentu kita cari dia betul-betul dengan semangat yang luar biasa, ya, pengorbanan yang luar biasa. Tidak ada orang yang sukses hanya berpangku tangan. Tidak ada orang yang sukses hanya tidur-tidur. Tentu orang yang sukses itu orang yang betul-betul berusaha. Istilah orang berenang bersakit-sakit dahulu, renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian itu adalah pepatah yang dari berapa tahun yang silam itu. Itu pepatah yang gampang dicerna. Maknanya itu apa? Sekarang kita berlelah-lelah dululah. Tetapi nanti pada akhirnya kita akan bahagia. Dengan apa kita bahagia? Dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Makanya jangan ada waktu luang, jangan ada waktu kosong, sesuai dengan jadwal yang ada, diikuti dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semua. Pada akhirnya nanti seluruh santri santriwati akan menjadi orang yang sukses. Nah, saya kira tidak banyak saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti pada saatnya kita akan bisa diskusi yang banyak, ya. Apa-apa yang diinginkan kita akan buat forum diskusi nanti, baik santri dan santriwati. Mungkin pada kesempatan ini ada yang akan menyampaikan pertanyaan, silakan. Ya, silakan terkait dengan tugas saya, profil Hikmatus Syarif. Ada yang menyampaikan pertanyaan, silakan. Saya berikan kesempatan kalau ada satu orang dululah, silakan. Tidak ada. Nah, nanti ada pertanyaan nanti kakak kelasnya. Apa pertanyaannya? Apa materi saya pada saat awal? Tahun berapa Hikmatus Syarif didirikan? Siapa nama pendirinya? Nah, nanti itu juga supaya kenal dulu kan. Jadi profil Hikmatus Syarif itu dikenal maknanya itu supaya kita tahu dulu apa yang diajarkan, kapan dia berdiri, siapa gurunya. Terus di dalamnya ini apa-apa yang harus di mana-mana tempat kita berkegiatan. Disitulah makna dari pelaksanaan ospop yang dilakukan hari ini untuk mengenalkan santri-santriwati selama 4 hari ini dilaksanakan dalam rangka untuk pembelajaran, dalam rangka untuk mengenalkan seluruh santri-santriwati apa-apa yang harus dikerjakan selama 24 jam. Jadi 4 hari ini betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini memang dari tahun yang pertama sampai saat itu berjalan. Jadi orientasi pengenalan pondok pesantren Hikmatus Syarif. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran yang betul-betul, kita kenal dulu bagaimana sistemnya, bagaimana pola pendidikannya di dalam, bagaimana pembinaannya, di mana jedingnya, di mana kita tempat makan, di mana tidurnya, semua harus tahu dulu selama 4 hari. Makanya nanti dites, ada tes evaluasinya nanti, akhir dites nanti. Apa-apa yang harus dilakukan? Bagaimana dengan kewajiban kita? Kewajiban kita yang bagaimana sebagai umat Islam? Sebagai umat Islam, berapa rukun iman, berapa rukun Islam, semuanya walaupun kalian baru masuk di Hikmatus Syarif, itu harus fondasi yang kuat. Harus dihafal itu. Jam berapa kita sholat, jam berapa kita makan, jam berapa istirahat, jam berapa tahajud, jam berapa duha. Itu sudah dianukan oleh para santri panitia.
Itu sudah disiapkan itu. Nah, selama 4 hari ini semuanya itu harus luar kepala nanti. Jangan sampai ada yang tidak tahu nanti jam berapa sholat duhanya, jam berapa kita tahajud. Itulah sebabnya di dalam jadwal yang sudah disusun oleh panitia itu, berbarisnya jam sekian itu baris malam, bangunnya jam sekian, tahajudnya sekian menit, ngajinya sekian menit, itu diatur menit demi menit. Mengapa diatur menit demi menit? Supaya nanti sebelum kalian melaksanakan tugas nanti sudah hafal rambu-rambu, ya, apa-apa yang dikerjakan selama 24 jam yang akan datang. Makanya ini diberikan betul-betul ini dimaksimalkan betul selama 4 hari ini. Panitia betul-betul juga dikoordinir betul pelaksanaannya 4 hari ini dengan harus dievaluasi, setiap hal dievaluasi. Bila perlu panitia nanti ketuanya barang-barang 10 menit panggil ketua. Pada waktu istirahat seluruh peserta panitia kumpul. Untuk apa kumpul? Mengevaluasi 1 hari yang kemarin atau 1 malam kemarin. Apa kejadian pada waktu tadi malam kepada seluruh peserta? Ada enggak kejadiannya? Atau apa yang harus kita tingkatkan? Jadi panitia juga harus membuka diri, harus evaluasi diri, sehingga pelaksanaan daripada orientasi ini betul-betul selama 4 hari ini berjalan dengan baik, supaya target kita itu juga harus tercapai. Tidak bisa panitia berbaris begitu memberikan mereka masing-masing, tidak bisa jadi ukuran. Tolong ini ketua panitia dengan sekretarisnya dievaluasi 1 hari pelaksanaan orientasi ini, panitia membuka diri dalam artian evaluasi diri. Silakan, apa yang kurang? Mungkin kelompok A, kelompok B ada yang kurang, disempurnakan. Jadi itu ya, tolong ini panitianya. Mungkin pada waktu sholat ada yang tidur, ada yang masih terlambat, macam-macam. Juga evaluasi panitia dulu. Karena panitia ini akan melaksanakan tugas kepada semua regu-regunya. Oleh sebab itu, panitia tetap mengadakan evaluasi bila perlu tiap malam. Kapan waktunya? Pada waktu santri sedang istirahat. Kan tidak mengganggu kan? Tidak mengganggu aktivitas panitia. Pada waktu santri ataupun peserta istirahat, panitia ambil waktu barang-barang 5 menit. Untuk apa? Untuk mengevaluasi tugas masing-masing. Nah, sehingga nanti ketua panitia mengingatkan, ada tidak kejadian atau hal yang perlu disempurnakan masing-masing tugas daripada panitia. Di situ kalau ada mungkin ada masukan dan seterusnya. Tidak usah banyak-banyak, hanya 5-10 menit. Dalam rangka apa? Untuk kita menyempurnakan ya pelaksanaan daripada orientasi ini, supaya target santri dan santriwati selaku panitia bisa terlaksana dengan baik. Karena waktu kita tidak lama, hanya 4 hari dari kemarin kan, hanya 4 hari, semua aktivitas 24 jam yang akan datang tercermin di 4 hari itu. Paham tidak panitia juga ini? Sudah paham ya? Oke, ini maksud saya supaya betul-betul dikoordinir semua seksi, ketua-ketua regu. Mungkin ada juga teman-temannya terlalu sadis ini kan, ya, terlalu oper. Perlu diberikan penjelasan supaya apa? Santri dan santriwati bukan tugas untuk mengonjolok, tugasnya untuk membimbing dan seterusnya. Untuk itu sekali lagi saya mohon kepada peserta juga ini jangan dia lembek-lembek ya, harus semangat. Kalau ada teman-teman yang tidak semangat, bagaimana untuk memberikan dia semangatnya tinggi? Mari berikan dia juga. Ada juga sistem kita kan, ada nyanyi juga, ya macam-macam. Berikan dia kesempatan untuk personal kontak. Apa maksudnya personal kontak? Diberikan dia memperkenalkan dirinya. Dari dia begitu masuk, dia tidak pernah memegang mic misalnya kan, tetapi kalau diberikan kesempatan semua, insya Allah selama 4 hari ini tidak ada peserta yang tidak tampil ke depan. Itulah maksudnya koordinator ISPPH atau panitia menilai. Misalnya di sini ada 20 regu. Di 20 regu itu ada enggak santri yang belum kebagian tampil ke depan untuk memberikan apakah hitobah, apakah untuk memperkenalkan diri, harus dicek semua sehingga tidak ada lagi kesannya santri yang tidak ada, ya, sampai tidak dikenal. Paham ini panitia ini paham?
Oke, jadi itu nanti seluruh santri peserta-peserta ini harus dia memperkenalkan diri dengan teman-temannya. Itulah sebabnya nanti panitia akan mengecek, mengevaluasi teman-temannya, anggotanya untuk apa? Untuk untuk mengevaluasi semua regu supaya tidak ada lagi santri-santriwati yang tidak dikenal oleh satu tingkatan, baik itu di Senawiyah maupun aliyah. Sehingga apa yang terjadi? Persaudaraan kita yang akan terjadi di pondok pesantren Hikmatus Syarif ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimanapun juga karena kita ini adalah bersaudara, ya, sama Islam, sesama pondok pesantren. Tidak ada lagi tinggalkan sudah, ya, kejadian-kejadian yang sudah. Mari kita bersama-sama berkumpul. Mari kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang ada di tempat ini, dan insya Allah beberapa hari akan datang kakak-kakaknya. Nanti ya kakak-kakaknya kita akan kenalkan semua, ya, yang kelas 2, kelas 3, kelas 11 dengan kelas 12, sehingga tidak ada lagi santri dan santriwati tidak kenal, sehingga semua program kita ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada saat yang akan datang. Kita akan lebih proaktif nanti terhadap hal-hal yang perlu kita akan diskusikan, yang perlu kita akan bicarakan. Yang penting sekarang saya mohon kepada seluruh peserta harus betul-betul serius dan betul-betul giat melaksanakan semua program. Mari kita coba dengan yel-yel dulu, seperti yang disampaikan kemarin. Ya, masih ingat yel-yel yang kemarin? Ya, oke, supaya semangat. Pokoknya pokok NW. Ulangi lagi, pokoknya pokok NW. NWDI. 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 Ya, terima kasih. Ini adalah seluruh santri-santriwati yang baru harus luar kepala dimanapun berada besok. Ini adalah jargon Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah yang harus kita semua tahu dan kita harus kembangkan, lestarikan dimanapun kita berada. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya.